Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantara channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman subscriber. Saya lupa namanya. Sudah saya screenshot tadi waktu saya hapus-hapus, dia terhapus. Aduh, keliru. Udah terlanjur dipencet ya, udah terhapus. Tapi pertanyaannya saya masih ingat. Pertanyaannya itu yang bagus, betinaan yang bagaimana, yang untuk silangan burung rumahan atau tomprang, kurang lebih gitu ya. Semoga teman saya ini yang mempertanyakan menonton video ini. Ini saya berdasarkan ini saja ya, teman-teman sekalian, berdasarkan yang saya lihat waktu dulu saya bermain merpati di awal-awal ataupun waktu saya kecil menjelang remaja ke besar lah, jadi sudah SMP. Itu yang saya perhatikan untuk pemain-pemain senior di tempat kami. Burung rumahan itu yang untuk main ya, playernya maksudnya. Pada saat baru beli, mungkin karena dulu banyak sekali burung kencang, jadi biasanya pemain-pemain senior itu lebih suka membeli dan jarang untuk menernakkan ya, secara besar-besaran atau secara intensif begitu, mereka kurang suka. Seandainya nanti mendapatkan player yang benar-benar tangguh, dalam arti dia kenceng, gampang dibolak-balik, gampang dilatih, terus selalu menang, atau secara secara pemilihan itu sudah masuk kriteria semua, dari segi warna, pegangan, paruh, rambon dan segala macamnya itu masuk dalam kategori burung komplit gitu ya. Itu biasanya mereka akan mencarikan betinaan yang setelah saya sekarang tahu itu namanya yang jenis-jenis gresik ataupun rambonnya Jawa gresik tapi banyak di gresik. Jadi mereka selalu mencari cewekan atau betinaan yang mincis istilahnya. Mincis itu biasanya kepalanya bulat, kemudian paruhnya lancip panjang, kemudian badannya itu kalau dipegang besar gitu ya, pinggangnya itu besar. Nah, kalau masalah wangkongan itu mereka tidak terlalu mempermasalahkan ya, wangkongan yang lebar ataupun yang sempit itu tidak masalah. Yang jelas pegangan bulu, terutama bagian kepala dan paruh itu mereka jadi ini ya, jadi perhatian utama. Dan kemudian di saat-saat saya sudah banyak mengenal jenis-jenis burung, ternyata itu burung yang jenis-jenis gersian istilahnya. Tapi secara keseluruhan itu gresiknya kental sekali. Dan biasanya mereka cari yang cukbang ataupun warna cewekan yang merah, warna betinaan yang merah. Itu yang mereka selalu cari saat mereka mempunyai burung yang menurut mereka sudah komplit. Baik dari segi pegangan, bulu, mata, rambon, kemudian kerjanya. Nah itu kalau mereka dapat yang begitu baru mereka ternakkan, tapi itu pun tidak selalu ditetaskan. Seingat saya tidak selalu ditetaskan. Tapi selalu kalau ingin menetaskan mereka mengambil bulan-bulan September atau dalam hitungan Jawa itu mangsa kapat. Itu yang saya tahu sampai saya meninggalkan daerah sini untuk belajar. Kemudian saya pulang lagi, ternyata memang itu masih buat pegangan untuk pemain-pemain lama ya. Beda dengan pemain-pemain sekarang
Mereka rata-rata kalau sudah dapat yang bagus, kencang, diternak atau gelitra kemudian diternak. Kalau orang-orang dulu tidak, walaupun itu beli di pasar, kalau sudah komplit secara pegangan dan rapaan segala macamnya sudah menurut mereka cocok semua, itu baru dimainkan. Kemudian kalau dimainkan sudah tahu kerjanya bagus, selalu menang kalau diadu, baru nanti dicarikan cewekan yang apa, yang mincis itu. Itu istilah di sini ya, tapi begitulah. Dan nanti biasanya anak-anaknya yang keluaran mongso kapat itu memang tetap bagus-bagus. Rata-rata mereka miara burung itu dalam satu rumah itu paling cuma 2-3 pasang itu sudah banyak. Kadang-kadang malah ada yang cuma 1 pasang, nanti tambahan pasangannya itu biasanya dari anak-anaknya, dan biasanya memang terpilih karena di bulan September atau mongso kapat itu rata-rata anak-anaknya bagus dan kenceng-kenceng. Tunggu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau mereka punya burung hitam yang rambon Jawa yang sudah terbukti sudah terbukti kerjanya, dia tinggi, kemudian kalau sudah terlanjur breeding dia nggak jepat, nggak ngebuang, kemudian dilepaskan kemanapun pulang. Nah itu nanti biasanya dicarikan betinaan yang warna merah. Itu tujuannya supaya terjadi silangan antara Jawa Gresik atau Rambon Gresik istilahnya. Rambon Jawa Gresik itu yang mereka selalu perhatikan. 2 silangan ini, Jawa dan Gresik ini, mereka fokus sekali, artinya sangat menyukai. Nanti kalau ada silangan posnya itu mereka kurang suka karena nanti terbangnya tidak bisa nitik, itu alasan mereka. Tapi kalau untuk Jawa Gresik biasanya nanti nitik. Kemudian dia jarang sekali kebablasan, istilahnya kebablasan apa ya, breeding gitu, nggak mungkin ngebuang lah istilahnya. Itu yang mereka sukai dari Jawa Gresik. Itu ya teman-teman. Jadi faktor yang menentukan itu bukan nanti betina yang seperti A kemudian harus keluar A, tapi biasanya mereka mengharapkan begitu. Kalau untuk tomprang itu harapannya selalu ada unsur Jawa dan Gresiknya nanti di anak-anaknya, makanya selalu dicarikan cewekan yang melenyis atau mincis. Itu karena memang jenis-jenis burung merpati Gresik yang model-model begitu, dengan harapan nanti tambah kenceng. Kemudian dari segi memori atau kecerdasannya itu dari unsur Jawa atau unsur posnya. Kalau mereka ingin yang terbangnya tinggi nitik, biasanya unsur Jawanya diperbanyak. Kemudian untuk yang cepat pulang, sering ninggalan, itu biasanya mereka merambonkannya atau menyilangkannya dengan pos. Nah, yang jadi pertanyaan teman kita ini kan cewekannya yang bagaimana atau betinanya yang bagaimana. Kalau untuk tomprang itu, kalau di tempat saya yang Gresik ya, yang jenis-jenis betinaan Gresik atau rambon Jawa Gresik tapi yang masih kental sekali Gresiknya, itu bisa dilihat dari paruh ya, paruh, kemudian alis mata merah ya mas teman-teman sekalian, alis mata merah, paruh lincerit panjang. Kalau bisa yang gini ya modelnya ya, seret gitu ya, nyantrat istilahnya, jangan yang ke bawah begini tapi yang model lurus gitu ya, hampir lurus, hampir begini terus gini. Kalau bisa cari yang begini nih. Kalau nggak bisa, yang penting dia tipis, lurus, kering. Itu untuk cewekan yang mereka cari, dan memang biasanya hasilnya bagus-bagus teman-teman sekalian. Oke, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran referensi buat teman-teman yang
bermain merpati tomprang dan ingin menyilangkan atau ingin ternak ya, ingin mencari hasil terbaik, coba usahakan cari yang rambonannya gresik atau gresiknya kentara sekali. Oke, semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.